Baik, Papa, Mama, mohon izin untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam kondisi yang insya Allah semuanya sehat walafiat. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh orang tua peserta didik kelas 6 yang hari ini sudah bergabung bersama kami. Semoga kehadiran kita hari ini atau pagi ini bisa menambah ukhuwah kita, dan selanjutnya kami dari sekolah akan mohon izin ingin menyampaikan tentang beberapa hal, utamanya tentang pemaparan program selama pelaksanaan KBM daring. Sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita buka atau kita awali kegiatan pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kegiatan pagi hari ini dari awal sampai akhir mendapatkan ridho dari Allah dan lancar sampai ke nanti kita akhiri. Ala hadiniya wa ala niyatin kulli sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum kami mulai, Bapak, Mama, mohon izin untuk bagi yang baru bergabung untuk bisa di mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya pada saat pemaparan. Kemudian nanti insya Allah akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan dengan pemaparan program dan perkenalan tim kelas 6. Kami juga memberikan sesi dialog atau tanya jawab nanti. Jadi ketika pada saat kami presentasi atau memaparkan program, yang punya pertanyaan bisa diajukan via chat atau nanti kami berikan sesi atau waktu untuk dialog dengan mengangkat tangan via chat, raise itu ada di fasilitas panjenengan, nanti silakan. Nah, nanti baru kami open untuk mikrofonnya. Mungkin seperti itu kurang lebih dari kegiatan kita. Dan insya Allah untuk mempersingkat waktu, langsung saja setelah ini kita masuk ke acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ustadz Iksan Gunadi selaku Kepala Sekolah SD Anak Saleh. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan.
pada tahun pelajaran 2020-2021 yang akan kita selenggarakan ini harus menggunakan cara-cara yang relatif baru, cara-cara yang berbeda. Ini tantangannya adalah karena kondisinya juga tidak lagi normal, menjadi abnormal, maka proses pembelajaran daring ini juga secara umum pasti hasilnya tidak seperti pembelajaran offline ataupun luring. Nah, karena itu saya ingin mengingatkan kita semua dan mohon kerjasama dari orang tua bahwa proses pembelajaran daring ini tentu saja menjadi sesuatu yang baru bagi anak-anak kita, bagi guru juga demikian. Tapi belajar dari sebelumnya pada semester akhir yang tahun pelajaran lalu, SD anak saya sudah memperbaiki banyak hal. Nah, proses pembelajaran daring ini adalah menjadi salah satu jembatan yang akan kita selenggarakan. Cuma memang kami ingin melihat kembali dari yang sudah pernah diusulkan oleh orang tua, bahwa proses pembelajaran daring ini juga harus tidak memberikan beban kepada orang tua, terutama orang tua yang setiap hari harus bekerja di kantor, tidak menemani anaknya sepanjang waktu. Nah, ini menjadi yang menjadi standar kami untuk bagaimana itu harus dilakukan oleh para guru. Sehingga proses pembelajaran daring kita ke depan ini tidak akan membebani orang tua sehingga dirasakan sangat berat sekali, sebagaimana yang pernah terjadi kemarin. Karena proses persiapan itu sudah kita lakukan dan evaluasi dan waktu-waktu juga sudah kami coba perbaiki, maka proses pembelajaran ini yang saat ini harus menggunakan daring dan tentu saja ini juga memandang kondisi masing-masing siswa. Nah, untuk pelaksanaan memang tantangannya adalah karena persiapan anak-anak ini juga menjelang kelulusan, dan alhamdulillahnya untuk sekolah dasar sudah tidak ada lagi beban ujian nasional yang sebagaimana dipikul oleh siswa sebelumnya, yang menjadikan ujian nasional itu sebuah syarat, bahkan nilai pun itu menjadi syarat mereka untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, karena itu dalam konteks kerjasama antara sekolah dengan orang tua, saya menghimbau orang tua tidak perlu juga panik atau bahkan sedikit menekan anak-anak, karena memang proses pembelajaran daring ini bagi siswa kelas dasar, siswa dasar ini belum pernah dilakukan di berbagai sekolah lain.
akan dikerjakan oleh siswa supaya pada saat selesai belajar daring ini memang ada yang dikerjakan pasca itu. Nah, nanti jadwal dan sebagainya hari ini akan disosialisasikan. Tapi yang jelas sekali lagi atas nama pimpinan sekolah kami memohon dengan sangat agar bisa mendapatkan dukungan dan kerjasama dari orang tua dalam membimbing anak-anak kita semua, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, anak-anak bisa belajar dengan baik, orang tua juga tidak dibebani tugas-tugas sekolah yang semestinya juga tidak perlu diberikan. Nah, saya kira itu, dan proses pembelajaran ini akan kita evaluasi pada satu tema dulu. Nanti bisa jadi platform bisa berubah, bisa jadi teknik metode juga kita ubah sesuai dengan prosesnya. Kita akan terus mencari yang terbaik agar supaya proses pembelajaran daring itu juga tetap menyenangkan siswa, menyenangkan anak-anak, membuat anak-anak tidak resah, tidak gelisah, itu bahkan cemas. Ini yang kita harapkan. Karena kalau prosesnya menyenangkan, insya Allah itu tidak akan menjadi beban bagi anak-anak. Demikian juga dengan guru. Jika dalam proses daring ini juga guru tertekan, maka proses itu juga tidak akan bagus. Saya kira itu sambutan saya, dan sekali lagi terima kasih atas atensi dan kerjasama dari Bapak Ibu semua. Karena proses pembelajaran daring ini pun memang mau tidak mau membutuhkan separuh peran orang tua paling tidak untuk mensupport anak-anak dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adi kami sampaikan. Baik, alhamdulillah itu tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya, Papa Mama kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa materi tentang program yang akan kita jelang di pelaksanaan KBMD atau KBM daring. Saya share screen ya Bapak Mama. Sudah bisa memantau semuanya? Mohon angkat tangan yang sudah bisa melihat screen-nya. Sudah bisa lihat tampilan layar Bapak Mama? Oke. Sudah. Oke, siap. Oke, baik, mohon izin kami memulai menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah kita ketahui atau kita disampaikan oleh Ustadz Adi tadi, bahwa pelaksanaan KBM daring ini seperti yang disampaikan tadi sangat butuh sekali peran dari orang tua, utamanya di mana kami tim guru akan terus mengupdate, akan terus mengevaluasi setiap kegiatan yang sekolah laksanakan. Sebelum masuk ke materi utama, kami ingin sampaikan bahwa di KBM daring ini di masa new normal, secara garis besar anak-anak akan tetap mendapatkan hak yang sama, hak belajar yang sama, sehingga perlu diketahui di awal bahwa untuk kalender pendidikan di masa new normal ini kami membagi di semester 1 ini menjadi 21 minggu efektif dan 3 minggu fakultatif. Nah, untuk 21 minggu efektif ini kita bagi menjadi pada tiga tema besar, yakni tema ourselves, social environment, dan nature. Nah, di setiap temanya Papa Mama nanti anak-anak akan melaksanakan pertemuan daring selama 6 minggu, dan di minggu ke-7 nanti akan ada penilaian. Jadi seperti yang kita lihat di layar, ini sesi 1 ini maksudnya adalah tema ke-1 di minggu ke-6 itu nanti berakhir, dan di minggu ke-7-nya atau S1.7 itu berarti nanti di tema 1 sesi ke-7 kita akan ada PHAT atau penilaian harian akhir tema. Begitu pula nanti di sesi yang kedua atau di tema 2, yaitu tema social environment, itu juga mendapatkan jatah 6 kali pertemuan, di mana nanti di pertemuan ke-7
anak-anak juga akan melaksanakan kegiatan penilaian atau PHAT kedua sesuai dengan tema yang berjalan. Dan untuk yang terakhir di sesi yang ketiga, sesi 3.1, artinya nanti ini tema ketiga di kalender pendidikan. Jadi praktis kita punya sekitar 21 minggu efektif untuk pelaksanaan KBM daring. Dan untuk penilaiannya, penilaian akhir semester nanti kita laksanakan di minggu kedua bulan Desember. Jika ada perubahan, pasti nanti kami akan schedulekan lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya, untuk mendukung kegiatan dari kalender pendidikan yang sudah kami susun ini, kami juga fokus pada beberapa kegiatan yang insya Allah dari pra-KBM sudah kami siapkan. Salah satunya adalah sarpras atau pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan daring kita, kemudian KBM itu sendiri, standarisasi dan juga jadwal. Kami akan ulas satu persatu. Untuk yang pertama tentang sarana dan prasarana. Sesuai dari masukan yang sudah disampaikan oleh orang tua melalui pertemuan beberapa waktu yang lalu, kami ingin menginformasikan bahwa untuk kelas, insya Allah di lantai 1 itu nanti untuk kelas 1 dan 2, lantai 2 itu untuk kelas 3 dan 4, dan lantai 3 itu untuk kelas 5 dan 6. Nah, ketika offline, ketika kita nanti sudah masuk kembali, maka Ananda akan berada di lantai 3 nih, untuk kelasnya. Dan selama online nanti atau selama kegiatan daring, tetap nanti kita fasilitasi di setiap kelas akan ada studio, di mana studio ini kami desain atau kami rancang untuk kegiatan pembelajaran Ananda. Jadi setiap hari orang tua akan atau Ananda akan mengikuti kegiatan secara online bersama para ustadz dan ustazahnya. Kemudian ini kami skip, jadi konsep studionya seperti ini. Nanti seperti pada saat offline, papa mama jadi ustadz dan ustazah yang mengajar nanti akan kami relay langsung via Zoom, juga via YouTube, yang itu bisa langsung dilihat atau diikuti oleh Ananda. Kami skip saja videonya. Nah, yang kedua tentang pelaksanaan pembelajarannya. Jadi kalau tadi fasilitas yang kami gunakan untuk pelaksanaan pembelajaran, nah yang selanjutnya adalah untuk proses dari pembelajaran itu sendiri akan seperti apa. Nah, yang pertama adalah kami membagi dari 6 minggu pertemuan itu menjadi 3 fase atau 3 skema. Skema yang pertama adalah live streaming pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu Guru akan live di studio yang sudah kita desain tadi, kemudian akan menyampaikan pembelajaran secara langsung diikuti oleh anak-anak, yang itu nanti akan terbagi menjadi beberapa mapel. Jadi disesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing di masing-masing kelas pada hari tersebut. Jadi nanti sesuai penjadwalan di kelas masing-masing. Nah, untuk kegiatan live streaming ini nanti akan kita bahas di sesi ke-1 dan sesi kedua, atau minggu pertama dan minggu kedua. Dan untuk selanjutnya, anak-anak juga akan masuk di kegiatan bersama video pembelajaran, di mana nanti untuk video pembelajaran ini akan kita share via channel YouTube, media sosial, WA Group, atau juga Classroom, yang itu kita desain supaya berbeda dengan yang pertama. Jadi seperti yang disampaikan Ustadz Adi tadi, kalau anak-anak setiap hari harus live streaming, harus daring, yang itu tatap muka, maka itu akan lumayan menyedot kuota nih. Jadi kami fasilitasi dengan selain ada live streaming, kita juga akan ada video penyampaian video pembelajaran. Dan konsep yang ketiga nanti anak-anak juga akan kami share berupa materi yang itu sudah kami siapkan berupa PowerPoint atau resume materi dari Word atau dari Excel. Nah, ketiga materi utama itu tadi atau ketiga skema itu tadi akan diikuti oleh anak-anak pada saat pembelajaran mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Yang nantinya secara feedback-nya dari Ananda, seperti yang Ustadz Adi sampaikan tadi, ada modul yang akan juga diterima oleh Ananda yang itu nanti akan digunakan pada saat pembelajaran daring ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di setiap
minggu ke-7 Ananda akan ada penilaian harian akhir tema. Jadi nanti kita akan ada 3 kali PHAT, yaitu di sesi satunya minggu ke-7 di tema 1, tema 2-nya di minggu ke-7 juga, dan tema 3 minggu ke-7. Untuk platform yang kami gunakan adalah Google Form dengan 20 pilihan ganda, 10 isian, dan 5 uraian yang nanti akan kita share untuk linknya ketika sudah masuk mendekati di minggu ke-7. Nah, untuk penilaian akhir semester, seperti yang saya sampaikan tadi, di kalender akademiknya nanti masuk di minggu kedua di bulan Desember, di mana untuk materi teknis dan timingnya nanti akan kami infokan lebih ulang karena memang masih jauh, ya. Tapi ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan penilaian tetap kami laksanakan. Termasuk yang terakhir yaitu penilaian dan rapot, di mana untuk penilaian tetap kami ambil dari penilaian worksheet, PHAT 1-3, PTS atau PHAT tadi, kemudian penilaian PAS, dan tentunya nanti untuk penilaian sikap. Nah, bagaimana dengan penilaian sikap ini, nanti kami akan kirimkan monitoring atau rubrik yang itu juga akan diisi oleh anak-anak, sehingga kami tetap punya penilaian secara utuh. Tapi lagi-lagi kembali pada yang disampaikan Ustadz tadi bahwa karena ini sifatnya daring, Bapak Mama yang tidak offline, maka akan banyak sekali kemungkinan atau akan banyak sekali pembelajaran yang memang tidak bisa sepenuhnya kami lakukan sesuai dengan yang seperti biasanya pada saat offline. Seperti contoh sederhananya adalah nanti materi. Secara keseluruhan kalau kita ambil semua materinya, maka itu tidak bisa tuntas karena di saat pembelajaran daring dengan waktu yang terbatas, kita tidak mungkin menyelesaikan semua materi. Oleh karena itu, kami dari tim kurikulum bersama teman-teman sudah mendesain mana materi-materi pokok yang harus diterima oleh anak-anak dan mana materi-materi pendamping yang itu nanti kami berikan mungkin dengan diskusi yang berbeda. Tapi intinya untuk teman-teman atau anak-anak tetap mendapatkan hak belajar mereka secara penuh. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga tentang standarisasi, ini termasuk standarisasi teman-teman guru, di mana kami juga standarkan pada saat pelaksanaan KBM daring, di mana kami juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk Ananda khususnya pada saat pembelajaran daring. Jadi untuk standarisasi ini kami buat supaya guru-guru kami atau ustadz-ustazah sesuai dengan apa yang menjadi standar di sekolah kami. Salah satu contohnya untuk performance, ini indikatornya ada performance, perangkat, media, fasilitas, dan beberapa larangan yang tidak bisa dilakukan oleh guru ketika pembelajaran daring. Nah, begitu pula untuk anak-anak, jadi kalau gurunya punya standar, maka anak-anak juga kami buat standarisasi supaya pembelajaran ini lebih bermakna, ya, supaya tidak, misalkan kami di sini sedang ngajar, nah di sana ternyata tidak terjadi proses pembelajaran. Oleh karena itu, kami buat standar untuk anak-anak juga, yang nanti juga akan kami share secara online untuk indikator-indikatornya. Tapi untuk diketahui Bapak Mama, yang pertama untuk masalah performance, jadi ketika pembelajaran daring atau harian kita nanti anak wajib menggunakan seragam rapi, artinya seragam dan rapi itu bukan atasannya saja gimana, nanti atasannya seragam, bawahnya celana pendek atau bawahnya pakai sarung. Nah, itu tidak boleh. Jadi nanti kita juga akan ada sesi di mana kami akan ngecek kerapian anak-anak supaya ini jadi standar juga untuk mereka. Jadi nggak boleh misalkan atasnya pakai seragam, topi lengkap, ternyata bawahnya sarungan atau mungkin celana pendek. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, anak-anak sudah selesai atau wajib mandi dan sudah sarapan, karena memang nanti pada saat sesi daring kita benar-benar bisa mengikuti dengan baik, terutamanya di yang ketiga, yakni kami butuhkan interaksi yang aktif dari anak-anak. Kemudian standar yang kedua, anak di rumah menyediakan buku tulis atau catatan, kemudian alat tulis yang seperti biasa, dan juga ruang atau meja belajar. Nah, ini harapan kami menjadi standar yang wajib dipenuhi. Kalau memang Ananda
punya ruangan khusus, maka itu akan lebih baik sehingga tidak ada noise atau gangguan-gangguan dari luar, misalkan dari teman atau apa yang mungkin tidak melaksanakan ABM daring. Utamanya juga kalau bisa memang ruangan ini khusus untuk belajar Ananda dan itu ada di rumah, bukan di mall, bukan di playground atau bukan di kolam renang. Jadi asal ikut, yang penting ikut daring, nah ini tidak kami izinkan. Jadi kalau bisa tetap menggunakan ruangan di rumah, atau kalau memang harus ikut bekerja orang tua atau berada di kantor orang tua, maka mungkin disediakan atau diletakkan di tempat khusus di mana anak-anak bisa mengikuti pembelajaran secara daring dengan baik gitu. Jadi tidak berada di tempat-tempat yang itu mungkin bisa mengganggu aktivitas pembelajaran. Seperti itu. Jadi kami mohon kesediaan orang tua mungkin untuk ketika memang diajak ke kantor atau ke tempat kerja atau usaha panjenengan, nah, anak-anak punya tempat untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk selanjutnya media, seperti yang disampaikan Ustadz tadi, anak-anak nanti akan mendapatkan buku atau modul materi dan juga resume materi. Jadi nanti akan kami share berupa video pembelajaran, PPT, dan juga Word, yang itu untuk membantu kami dalam mensosialisasikan atau menyampaikan materi di awal. Ini juga menyikapi beberapa masukan dari orang tua di mana guru belum menjelaskan, tiba-tiba sudah share materi. Nah, maka dengan adanya modul materi, buku paket, dan juga resume materi ini nanti akan sangat membantu Anda. Nah, untuk buku itu sendiri nanti akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian fasilitas yang wajib disiapkan oleh Anda bisa menggunakan smartphone, notebook, atau PC, dan kami mohon juga dibantu untuk jaringan anak-anak minimal kalau sudah ada Wi-Fi atau sambungan internet lain, yaitu bisa berada di fasilitas yang dekat supaya tidak putus-putus pada saat pelaksanaan daring. Nah, kemudian kami juga memberikan satu rules atau aturan saat daring, Nanda tidak diperkenankan untuk makan dan minum sebelum waktunya yang ditentukan. Jadi nanti kalau misalkan waktu istirahat, maka itu akan ada sendiri kegiatan ini supaya lebih fokus. Jadi nanti biar nggak saat kami menjelaskan anak-anak makan kacang atau nanti makan keripik, nah itu kan terkesan kurang bagaimana lagi. Jadi kami mohon nanti juga pada saat pembelajaran berlangsung anak-anak punya waktu sendiri untuk istirahat atau makan minumnya. Kemudian kami juga tidak izinkan di sekitar mereka, tempat mereka belajar, ada mainan atau disambi main games gitu nggih. Mungkin karena HP-nya 2 atau online-nya via notebook atau PC, kemudian HP-nya nganggur, nah itu sambil main game. Nah itu nanti kami juga akan berikan larangan-larangan untuk anak-anak yang memang melakukan kegiatan seperti itu. Itu standarisasi yang kami buat supaya nanti kita sama-sama bisa menjalani pembelajaran ini dengan baik. Karena memang keterbatasan waktu, jadi pada saat kami online pun, Papa Mama, kami juga tidak punya banyak waktu, yang itu kan terus kami bagi dengan kegiatan-kegiatan lain. Nah, selanjutnya di standarisasi proses belajar, kami juga membuat standar di mana anak-anak nanti juga akan, nah ini sebenarnya wilayah guru, tapi kami sampaikan juga, akan tetap melakukan pembelajaran secara daring bagaimana layaknya di kelas. Jadi ada opening, doa sebelum belajar, salam Indonesia Raya, Asmaul Husna, yang terproses sampai akhir insya Allah. Juga nanti ada semacam atau semangat buat anak insya Allah juga akan oleh guru ketika mereka kenalan itu akan jadi penyemangat kita anak ketika mengawali nanti di kegiatan itu yang nanti ini akan sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kelas. Dan nanti untuk juga kami buat standarnya supaya tempat pembelajaran yang pernah
sesi penilaian tidak berbeda ketika kita pelaksanaan kegiatan online, semua pembelajaran atau semua penilaian kita ambil dari semua kegiatan, baik itu secara online ataupun offline dengan mengisi monitoring yang sudah kita berikan. Jadi sama semua aspek penilaian nggak masuk di nanti akan sangat berbeda dengan hasil yang offline. Kami sudah mempunyai tanda khusus yang sudah kami diskusikan tentang bagaimana penilaian di masa ini. Jadi intinya kami memaksakan sesuatu yang di dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan, seperti itu. Tetap anak untuk penilaian di kegiatan itu utama. Nah, untuk selanjutnya, seperti yang saya sampaikan tadi, di standarisasi yang harus dipenuhi oleh siswa, itu kita ada buku atau modul pendamping. Nah, kami membagi menjadi dua, ada buku atau modul utama dan ada buku atau modul pendukung, di mana untuk yang utama ini nanti ada 5 mapel utama yang itu disiapkan oleh sekolah, disediakan oleh sekolah, dan ada 5 mapel pendamping plus 2 buku pendampingnya itu nanti disediakan oleh orang tua. Nah, untuk buku atau modul pendamping ini akan kami informasikan lebih lanjut. Insya Allah nanti kami share pengumumannya, kapan untuk pengambilan buku dan kapan untuk pembelian bukunya. Insya Allah sudah kami siapkan dan akan segera kami share. Utamanya ketersediaan buku, jadi kami juga sudah kerjasama dengan toko Al-Khaibar Anak Saleh yang sudah menyediakan buku-buku atau modul-modul yang dibutuhkan Ananda. Jadi saat orang tua nanti ke sekolah untuk ambil buku, bisa sekalian untuk membeli buku-buku penunjangnya atau pendukungnya yang sudah disiapkan oleh toko. Seperti itu. Nah, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tentang jadwal selama KBMD atau KBM daring. Jadi kami membagi ada 2 jadwal, yaitu ada jadwal utama dan jadwal pendukung. Untuk jadwal utama ini nanti kita mulai dari jam 8 pagi hingga berakhir jam 12 siang. Seperti yang sampaikan di proses pembelajaran tadi, anak-anak tetap mendapatkan hak belajar mulai dari pembukaan sampai penutupan, di mana ini sudah teknisnya akan kami jelaskan satu persatu. Nah, untuk jadwal pendukung ini apa? Ini jadwal yang memang nanti tidak masuk di utama, tapi masuk di pemantauan kami melalui monitoring. Jadi harapan kami nanti sebelum pembelajaran dimulai, jam 7 sampai jam 8 itu anak-anak sudah siap, nantinya sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha. Jadi ketika masuk ke pembelajaran inti, langsung nyambung ke pembelajaran utama. Jam 12 sampai 15 itu masuk ke agenda isoma. Kami juga memberikan anak-anak untuk jam istirahat, makan siang, sholat asar. Nah, baru jam 15 sampai jam 17 itu kegiatan ibadah praktis personal. Artinya di mana nanti bisa ada kegiatan tahfidz, mengaji umi, dan ibadah praktis yang nanti kami share. Nah, untuk jadwal pendukung ini nanti masuk ke monitoring, artinya tidak seharian penuh anak-anak akan kami dampingi di daring, karena itu pasti juga akan sangat luar biasa kegiatannya. Tapi ini kami nanti akan share berupa monitoring yang itu bisa anak-anak isi ketika sudah melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, untuk teknisnya seperti ini, pada saat opening nanti anak-anak tetap seperti di sekolah, ya, doa sebelum belajar, nyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian Asmaul Husna. Nah, untuk kegiatan ibadah praktis yang reguler, yang pagi setelah kegiatan utama, ini kita bagi. Jadi selama 1 minggu itu anak-anak nanti akan tetap mendapatkan haknya seperti biasa yang kita lakukan di sekolah, mulai dari tahfidz reguler, setoran jilid atau mengaji, hafalan doa sesuai dengan target. Jadi kalau untuk kelas 6 itu doanya apa ya, teman-teman? Yasin sama doa. Targetnya doa. Ya. Ya, jadi nanti ada target doa yang juga harus dicapai seperti yang anak-anak waktu di kelas 5 kemarin. Nah, juga ada kegiatan hafalan hadis seperti biasanya, dan nanti ada sirah nabawiyah. Yang ini nanti akan didesain oleh tim masing-masing dari level, disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing level berdasarkan buku ibadah praktis. Kemudian di kegiatan inti utamanya nanti
setiap hari anak-anak akan bertemu dengan 2 mapel atau mata pelajaran yang itu nanti akan berbeda di sisi pelaksanaannya. Jika salah satu live streaming, mungkin satunya akan share video pembelajaran, atau mungkin satunya video pembelajaran, satunya resume materi atau PowerPoint. Nah, ini nanti sudah diatur secara schedule oleh teman-teman atau koordinator, yang itu nanti juga akan di-share kepada panjenengan atau anak-anak semuanya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misalkan hari Senin, jam pertama PAI, ya PAI, kemudian jam keduanya adalah PKN. Jadi setiap hari anak-anak bertemu dengan 2 mapel, sehingga sampai 1 minggu maka 10 mapel itu sudah diterima anak-anak. Nah, karena keterbatasan waktu tadi, yang mereka hanya bertemu 1 jam setiap mapelnya, maka kami akan banyak sekali mengirimkan file-file atau materi-materi pendukung yang itu nanti untuk bisa dipelajari anak-anak secara mandiri. Tapi tetap lagi kembali pada konsep di awal tadi bahwa kita tidak memaksakan kondisi yang di kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi sekolah sudah menyaring materi-materi mana yang memang itu menjadi pokok atau utama di pembelajaran selama semester 1. Nah, mungkin yang berbeda dengan tahun sebelumnya, seperti yang disampaikan Ustadz Adi tadi, bahwa tahun ini kita sudah tidak ada, alhamdulillah tidak ada ujian nasional, maka pelaksanaan KBM untuk kelas 6 itu bisa kita samakan dengan yang adik kelas 1 sampai kelas 5. Kalau tahun sebelumnya, Papa Mama, Ananda itu harus tuntas semuanya di semester 1. Semester 2 itu isinya hanya tryout, dan tryout. Sampai anak-anak kayak lembar kertas itu. Nah, tahun ini alhamdulillah tidak ada ujian nasional, tapi tetap ada ujian sekolah, yang itu pelaksanaannya juga sudah ditentukan oleh dinas kabupaten dan kota masing-masing. Artinya tidak secara nasional, tapi tetap ada. Nah, untuk menjembatani itu, maka kami tidak memfullkan semua diberikan di awal, jadi kita sesuaikan dengan kalender pendidikan tadi. Nah, ini bersyukurnya kita ada hikmahnya juga di masa new normal ini, kita bisa melaksanakan pembelajaran untuk anak-anak secara